Setelah kita berhasil menginstal tema Astra kita, di sesi kali ini kita akan mulai mengedit setiap halaman-halamannya. Kita akan mendesain menjadi website yang keren, profesional, dan juga fungsional. Caranya, arahkan kursor Anda ke bagian pojok kiri atas, lalu di bagian visit site ini klik kanan, kemudian buka link di tab baru, ya, agar halaman tersebut, yaitu dari dashboard WP admin ini, itu nggak ketimpa. Nah, kita akan lihat di sini, ya. Nah, inilah tab baru yang tadi kita klik. Nah, inilah bagian pertama yang akan kita edit dan kita akan mulai mendesainnya. Arahkan kursor ke bagian edit with Elementor ini, kemudian klik. Nah, inilah halaman dari Elementor Page Builder, yaitu alat pembuatan halaman website yang intuitif dan mudah digunakan. Yang ini memungkinkan Anda untuk membuat halaman web tanpa menulis kode, tanpa harus mengerti bahasa pemrograman seperti pengkodingan. Jadi dengan alat ini kita nggak membutuhkan itu. Dengan drag and drop interface yang user friendly, Elementor juga menyediakan banyak widget. Nah, ini menyediakan banyak widget dan template yang bisa dipersonalisasi dan diterapkan dengan mudah. Alat ini juga memiliki antarmuka visual yang intuitif dan memungkinkan Anda untuk melihat hasil akhir dalam mode real time. Dengan demikian, membuat halaman web menjadi lebih mudah dan cepat bagi pemula maupun profesional. Nah, kita di sini kan menggunakan free Elementor, ya, bukan yang pro. Jadi banyak fitur-fitur di halaman tersebut yang nggak bisa kita gunakan, seperti ini. Nah, ini adalah pro dan ada ikon gemboknya, jadi kita nggak bisa gunakan. Tapi insya Allah dengan Elementor free yang saya akan demokan, kita akan tetap bisa membuat web yang keren, profesional, dan fungsional. Di sini akan saya jelaskan beberapa hal penting tentang Elementor Page Builder ini, ya, secara ringkas agar Anda sedikit paham fungsi dan cara kerjanya. Salah satu kemudahan menggunakan alat tersebut adalah dengan drag and drop, yang memungkinkan Anda membuat halaman hanya dengan menyeret dan memposisikan elemen seperti teks, image, button, atau yang lainnya dengan mudah. Misal seperti ini. Kita akan menambahkan teks di atas ini. Jadi caranya kita tekan kiri, ya. Tekan, lalu kita seret, kemudian kita lepas. Nah, inilah widget yang kita gunakan. Lalu kita edit di sini di tab sebelah kiri. Misalnya kita akan rubah warnanya, ya, ini menjadi warna putih. Menjadi warna putih. Nah, seperti ini. Ya, lalu kita posisikan ke tengah. Nah, kita ubah posisinya ke tengah. Nah, inilah salah satu cara kerja dari alat tersebut, yaitu dengan tekan, seret, lalu lepas, drag and drop. Nah, ini adalah koleksi widget free yang bisa kita gunakan. Bisa untuk menambahkan berbagai fitur ke halaman. Bisa seperti formulir, slider, daftar produk, dan lain-lainnya. Kemudian kita juga disediakan template library. Ini adalah template dari Elementor free. Ya, di sini kita bisa gunakan. Template library adalah koleksi template halaman profesional yang bisa dipersonalisasi dan digunakan sebagai dasar untuk halaman baru. Misalnya nanti kita akan membuat landing page atau sales page, ya, dan juga yang lainnya. Dan alat tersebut juga responsive design, yaitu kemampuan untuk membuat halaman responsif dan cocok untuk layar desktop, tablet, dan ponsel. Nah, ini adalah tampilan untuk ponsel, ya, dan ini adalah tampilan untuk tablet.
Jadi fitur dari alat ini benar-benar mensupport kebutuhan kita untuk mendesain web kita menjadi lebih profesional. Sementara prioritas kita untuk tampilan desain tersebut adalah di ponsel, karena mayoritas orang yang berselancar di internet itu menggunakan ponsel. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya tentang alat tersebut, yaitu Elementor Page Builder. Baik, sebelum kita mulai mendesain, kita akan membuat global font dan global colornya. Itu kita akan ubah, kita akan edit, yang nantinya pekerjaan kita itu menjadi lebih mudah, lebih menghemat waktu, dan juga tentu lebih menyenangkan. Warna dan font adalah bagian dari desainer web yang nantinya itu bisa kita gunakan secara konsisten di setiap fitur sistem dari halaman-halaman tersebut. Oke, kita langsung aja ya. Arahkan kursor ke bagian icon titik 3 ini, kemudian klik, lalu di bagian set setting kita klik. Nah, di sini di desain web saya ini saya akan ubah terlebih dahulu global fontnya. Kita klik. Yang akan kita edit adalah bagian sekunderinya. Nah, di sini saya akan ubah tipe fontnya Spartan. Anda nanti ya terserah mau pilih tipe apa yang Anda sukai. Di sini saya akan gunakan Spartan atau Lato ya bisa, atau Popin bisa. Nanti terserah mana yang akan Anda gunakan. Lalu size-nya di sini saya akan beri nilai 60 ya, 60 pixel. Kemudian width-nya itu akan saya buat 600. Lalu di bagian letter spacing-nya ini ya, di bagian letter spacing ini saya buat 1. Kemudian di bagian teks, di bagian body text ini saya biarkan, kita biarkan aja. Ini kita ubah menjadi 18 pixel. Di sini kita ubah menjadi 1,2. Kemudian di bagian action kita klik. Nah, ini akan saya ubah Spartan. Saya buat di sini 14. Lalu weight-nya saya akan ubah menjadi 400. Kemudian transform saya ubah ke uppercase. Dan di sini letter spacing-nya saya ubah menjadi 1. Lalu kita akan ubah ya, setelah ini selesai Google Font-nya. Kemudian saya akan ubah global color-nya. Klik. Nah, di sini saya akan ubah menjadi hitam. Dan ini menjadi putih ya, saya ubah menjadi putih. Kemudian ini abu-abu tetap, yang ini akan saya ubah menjadi warna kulit sapi kali ya. Nah. Oke, ini lalu klik update. Kemudian klik silang, close. Oke, setelah selesai kita akan mulai mendesain di bagian hero-nya. Ini adalah bagian hero namanya, di mana ada image ya, dan kita fokus di image. Image ini harus sesuai dengan target market kita. Ya, harus sesuai dengan target market kita. Kita bisa gunakan video atau gambar dari produk kita. Dan untuk judul dan subjudulnya itu juga berkenaan dengan target market kita. Dan harus dengan teknik copywriting. Untuk membuat judulnya, kita nggak boleh sembarangan, karena ini akan menentukan apakah orang akan tertarik dengan konten kita atau enggak. Jadi di 3 detik pertama, ketika mereka tidak tertarik dengan judul dari konten kita,
berarti judul tersebut gagal. Ya, jadi nggak boleh sembarangan. Dan ini harus benar-benar dengan teknik copywriting. Dan saya sudah menyiapkan kontennya. Pertama yang akan kita ubah adalah image-nya. Yang pertama kita akan ubah adalah image-nya. Dan image tersebut juga skalanya harus sudah ditentukan ya, agar loading dari website kita nantinya itu nggak lemot. Ya, karena skala yang terlampau besar, bahkan terlampau kecil pun itu akan mempengaruhi loading kecepatan dari website kita. Jadi caranya untuk mengedit gambar yang ada di template tersebut dengan produk kita, yaitu dengan mengklik edit section ini. Kita klik, maka di tab sebelah kiri ini tampilannya akan berubah seperti ini. Lalu kita klik di bagian style, di bagian gaya ini kita klik, lalu arahkan kursor ke bagian background tab ini. Kita klik, kemudian kita klik. Saya akan pilih yang ini. Lalu masukkan di sini, di bagian alt text ini masukkan teks ya. Mudahnya itu masukkan aja kata kunci dari bisnis Anda. Di sini misalnya daging sapi. Lalu klik insert media. Jadi ini fokus ya. Fokus dengan target marketnya. Lalu kita akan ubah teksnya. Caranya klik ya, klik ini. Nah, kita ubah di sini. Ubahnya di tab sebelah kiri ini, bukan di sini. Beli daging segar online. Nah, ini adalah judul ya. Beli daging sapi segar online. Kemudian di bagian sekunderinya, nah ini adalah deskripsinya ya. Kita klik. Kemudian di bagian konten, nah ini dia di bagian konten ya. Kita klik. Nah ini kita ubah. Karena ini terlalu besar, ya kita edit di bagian style atau gaya. Di bagian tipografi kita klik. Kemudian kita ubah size-nya. Ini bisa kita gunakan, juga enggak. Ya, tapi di sini saya enggak gunakan. Ya. Jadi singkat aja. Singkat, to the point. Lalu di bagian button kita akan edit. Caranya klik di bagian icon pensil ini, kemudian kita ubah di sini sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini saya akan ubah ajakan bertindaknya adalah beli sekarang atau dapatkan diskon. Klik di sini, akan saya ubah beli sekarang. Nah, ini fontnya akan saya ganti. Lalu klik style, kemudian klik tipografi. Nah, di bagian transform ini saya akan ubah menjadi uppercase. Ini juga sama, menjadi uppercase. Selesai. Jadi di bagian judul ini telah selesai. Kita juga bisa lihat previewnya. Kita klik ikon tanda mata ini. Keren ya. Baik, untuk di sesi ini selesai, dan insya Allah kita akan lanjutkan untuk mengedit di section berikutnya.